Nanti sambil jalan aja kalau ada yang masuk. Mari kita sampai agregat demand, agregat supply. Di sini kita akan melihat sedikit bagaimana kebijakan dari fiskal dan moneter ya, itu akan berdampak kepada agregat demand. Nah, ini cukup membantu kalian nanti kalau seandainya bekerja nanti di apakah Kementerian Keuangan gitu ya, atau nanti kerja di Bank Indonesia, maka beberapa hal kebijakan ini cukup membantu kalian melihat bagaimana cara bekerja suatu kebijakan itu terhadap parameter ekonomi ya. Oke, kita buka. Saya nggak tahu ini bab, ada satu bab lagi yang akan kita bahas ya, itu tentang trade-off antara inflasi dengan pengangguran. Itu yang kayak nggak sempat kita bahas, tapi ini aja dulu ya. Kita coba lihat bagaimana suatu kebijakan, baik itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, itu berdampak terhadap agregat demand. Di sini kita akan membahas tentang efek dari suku bunga, yang itu bisa menjelaskan bagaimana slope dari agregat demand itu ya. Slope itu bicara tentang kemiringan ya. Terus kita akan melihat juga nanti kira-kira bagaimana bank sentral itu menggunakan kebijakan moneternya untuk menggeser kurva agregat demand. Begitu juga nanti kebijakan dari apa ya? Kebijakan fiskal berdampak terhadap agregat demand juga. Nanti kita juga akan membahas ya argumen ya, yang menentang penggunaan kebijakan itu terhadap stabilitas ekonomi. Jadi intinya adalah nanti setiap apapun kebijakan itu pasti punya pro kontranya. Jadi ada yang sepakat, ada yang tidak. Itu hal biasa. Tapi kita akan melihat dua pendapat itu kira-kira apa yang menyatakan kalau seandainya kebijakan ini dilakukan, dampaknya apa terhadap ekonomi. Kalau seandainya tidak dilakukan, apa dampaknya. Sebelumnya kita telah membahas tentang efek ya, kebijakan jangka panjang. Di sana juga menyinggung ya kebijakan fiskal dan suku bunga, investasi, ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Di jangka panjang itu juga kita bahas kemarin tentang kebijakan moneternya yang berdampak terhadap tingkat harga dan inflasi. Untuk bab ini kita fokus pada efek jangka pendek saja ya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang dampak jangka panjang dari kebijakan fiskal dan moneter, hari ini khusus pada jangka pendek ya. Maka di sini di garis bawahi short run. Jadi fokus kepada jangka pendeknya saja. Ini kalau seandainya kita ingat agregat demand, bentuk kurvanya itu dia berbentuk downward ya. Downward ini berarti semakin menurun ya. Kalau upward itu naik. Downward berarti kurvanya menurun. Itu ada 3 alasan. Yaitu efek kesejahteraan, ada efek suku bunga, ada efek dari nilai tukar. Ini kemarin sudah kita bahas. Kalau wealth berarti itu dampaknya pada konsumsi, interest rate berarti dampaknya pada investasi, exchange rate itu pada perdagangan ya. Nah, kalau di Amerika ya kebanyakan dari 3 dampak ini ternyata yang paling dominan mempengaruhi itu adalah efek dari suku bunga ya. Nah, lanjutan nanti kita akan coba menerangkan model supply demand-nya untuk membantu menjelaskan bagaimana efek dari suku bunga dan bagaimana kebijakan moneter itu berdampak terhadap agregat demand. Ini ada teori liquidity of preference, satu teori yang banyak digunakan ya dalam ekonomi, yang menjelaskan kira-kira apa sih pengaruh dari suku bunga itu ya. Jadi ini suatu teori yang sangat sederhana,
Tapi dia bisa menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga itu. Suku bunga itu akan mengimbangkan atau menyelaraskan atau balance, berarti kan keseimbangan ya, keseimbangan antara supply demand ya terhadap uang nanti. Nah, di sini kita mengasumsikan, ada satu asumsi yang kita pakai bahwa money supply itu bentuknya akan berbentuk garis lurus ya, vertikal, karena kita mengasumsikan bank sentral itu cuman money supply ini kita asumsikan bersifat tetap yang didistribusikan oleh bank sentral. Maka di sini kita melihat ya, suku bunga itu tidak punya pengaruh terhadap money supply. Nah, di sini lanjutan dari teori of liquidity preference ini, permintaan uang itu mencerminkan berapa banyak ya kesejahteraan yang ingin dipegang oleh masyarakat atau kekayaan yang ingin dipegang oleh masyarakat. Jadi berapa banyak uang yang ingin diminta oleh masyarakat ya, itu money demand, permintaan uang itu tergantung berapa kekayaan yang ingin dipegang ya, yang ingin dipegang dalam bentuk liquid form ya, bentuk dari liquid. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Istilah-istilah yang tidak kalian pahami boleh kita diskusikan dulu. Istilah liquidnya tahu? Ada yang tahu dengan istilah liquid? Oke, pernah kita bahas dulu ya. Rasanya pernah saya terangkan dulu. Liquid. Cair, Pak. Oke, cair. Jadi nanti ada aset itu yang bersifatnya cair dan ada yang ya, kalau cair tuh lawannya padat lah ya. Kalau seandainya kimia gitu kan. Kalau cair itu lebih mudah, kalau padat dia agak sulit ya untuk kita, mungkin yang apa ya, lebih ilustrasinya dah, kalau cair itu gampang kita merubah dia menjadi aset lain dalam waktu yang cepat. Itu yang liquid. Kalau non liquid tidak cair gitu ya, tidak gampang kita cairkan, dia butuh waktu yang lebih lama untuk, kalau dulu kan kita mengenal ya, pas zaman yang primitif, untuk membeli satu barang itu kita tidak menggunakan uang dulunya, kita menggunakan barter, sistem barter. Jadi ada satu punya kambing, satu lagi punya pakaian. Jadi mereka saling menukar kambing sama pakaian untuk bisa memenuhi kebutuhan. Kalau muncullah sistem uang, gitu kan, uang cukup dengan ngasih uang, sekarang kita bisa beli barang. Tapi ukuran kekayaan, wealth, sini ini kekayaan ya, wealth-nya kekayaan. Kekayaan itu bisa berbentuk nanti kan, emas itu juga kekayaan, tanah juga kekayaan, mobil juga kekayaan, rumah kekayaan. Nah, tapi dari rumah, mobil itu pas kita ingin menggantinya, ya kita mau butuh suatu hal yang mendesak misalnya, anak sakit misalnya, atau anak ingin sekolah gitu kan. Biasa kan jual aset gitu kan, jual aset yang punya misalnya, jual tanah kayak atau jual rumah. Pas dia jual tanah itu nggak bisa dalam waktu dekat langsung hari itu dijual langsung ada yang beli, itu sangat jarang sekali. Pasti butuh waktu yang panjang. Nah, itu di sana kita melihat bahwa asetnya tidak liquid gitu ya. Begitu juga dengan emas. Emas ketika kita ingin datang ke toko gitu kan, mau beli roti, tapi kita nggak punya uang gitu, kita punya emas, roti pasti nggak akan menerima gitu kan. Dia butuhnya uang gitu kan. Terpaksa dulu lah jual dulu emasnya kan. Jual emas butuh waktu dulu gitu. Nah, maka di sini kita melihat bahwa uang itu sendiri adalah aset yang sangat liquid. Kita dengan uang kita bisa datang ke toko ngasih uang, udah dapat kue atau dapat roti seterusnya. Ya. Nah, maka di sini money demand, permintaan uang itu mencerminkan berapa banyak kekayaan yang ingin dipegang dalam bentuk liquid. Ya. Mungkin ada aset lain yang ingin dipegang sama dia, tapi mungkin tidak berbentuknya liquid ya, emas, tanah, dan seterusnya. Jadi money demand ini itu mencerminkan, merefleksikan berapa banyak kekayaan yang ingin dipegang oleh masyarakat dalam bentuk aset yang liquid. Nah, di sini untuk kita sederhanakan ya, memahami ini kita asumsikan rumah tangga, ya kekayaan rumah tangga itu hanya terdiri dari dua aset. Ya, uang itu adalah yang liquid, tapi kita nggak dapat
suku bunga gitu, ya kan? Kalian pegang uang, kalian nggak dapat benefit dari megang uang sebenarnya. Tapi ada juga yang lain, ya kita punya uang, kita beli dalam bentuk obligasi. Kita dapat keuntungan berupa suku bunga dari obligasi yang kita miliki. Tapi kita tahu aset dari obligasi itu bukan high liquid. Karena kalau kalian punya obligasi, kalian harus jual dulu obligasinya, baru bisa dapat uang, gitu ya, baru bisa belanja. Jadi kita asumsikan asetnya dua ya. Kita menyederhanakan untuk memahami ini. Kita cuma punya aset itu berupa bentuk uang, dia bersifat liquid, tapi kalian ketika pegang uang, kalian nggak akan dapat manfaat dari keuntungannya. Ya, kalian megang uang tuh kan nggak ada bonusnya kan, cuma bisa belanja aja. Tapi kalau kalian punya obligasi, kalian tidak bisa semudah itu belanja, tapi kalian dapat benefit berupa kalian dapat dikasih suku bunga ya, kalian dapat bunga gitu. Keuntungannya adalah bunga dari obligasi yang kita punya. Nah, di sini kita lihat permintaan uang dari rumah tangga itu mencerminkan preferensinya terhadap likuiditas ya. Jadi dia punya kecenderungan ingin punya asetnya liquid atau tidak. Jadi itu ya, kita mengasumsikan sederhana aset itu cuma ada dua, uang dengan obligasi, dan money demand itu sendiri, ya permintaan terhadap uang itu sendiri itu mencerminkan berapa banyak masyarakat tuh punya preferensi terhadap aset yang liquid. Nah, di sini kita lihat bahwa yang mempengaruhi dari permintaan uang itu ada 3 variabel. Pertama Y, yaitu adalah pendapatan, R adalah suku bunga, dan P adalah harga. Ya, jadi 3 variabel inilah yang mempengaruhi terhadap permintaan uang. Berapa banyak kekayaan yang dimiliki, itu kita simbolkan dengan Y. Berapa suku bunga, ya suku bunga itu mencerminkan nanti adalah kita lebih suka menyimpannya dalam bentuk tabungan, ya, atau kita nanti kalau di sini kan asetnya berupa obligasi ya. Obligasi dia akan dapat keuntungan dari suku bunganya. Jadi kalau seandainya suku bunga semakin tinggi, berarti semakin untung punya obligasi, gitu kan? Dan kita juga mempertimbangkan harga yang ada di masyarakat. Kalau harganya semakin tinggi, ya kita butuh uang lebih banyak. Ya, nah, di sini kita misalkan pendapatan real itu meningkat dengan kita asumsikan variabel lain konstan, ya, other thing equal. Tadi ada satu istilah yang dalam ekonomi, kata-kata sakti dalam ekonomi ya, dan kalian kalau bisa paham istilah itu. Nanti jangan sampai keluar dari kampus UNAN nggak tahu istilah ceteris paribus. Ceteris paribus itu artinya sama dengan ini, other thing equal. Jadi kita mengasumsikan hal yang lain tetap. Kenapa itu penting? Karena dalam ilmu sosial itu lebih sulit dibandingkan dengan ilmunya IPA tuh. Kalau kalian coba ya, kalian lepas pulpen kalian dari satu ketinggian, yang terjadi adalah itu akan jatuh. Ya, kalian lepaskan pulpen. Kalau pegang pulpen gitu kan, kayak gini misalnya. Saya lepaskan tuh jatuh ke bawah. Mau kalian coba dimanapun hasilnya sama. Ya, coba di rumah, coba di kantor, coba di kampus, coba di negara lain juga hasil akan sama. Sedangkan dalam ilmu sosial itu ada variabel lain yang tidak bisa kita duga gitu. Yang itu juga kadang pengaruh gitu kan. Ini kalian kalau di permintaan penawaran kan sederhana gitu kan. Kalau harga naik, permintaannya turun. Tapi kita terkadang mengabaikan variabel lain. Bagaimana dengan cuaca gitu? Bagaimana dengan agama? Itu kan terkadang pengaruh juga. Misal muslim gitu kan dikasih babi, itu nggak mau dikasih gratis sekalipun pasti menolak. Bertentangan dengan teori ekonomi ya. Karena tadi kita mengasumsikan ya, harga naik, permintaan turun dengan asumsi variabel lain tetap. Bahwa kita mengabaikan bahwa agamanya ada. Atau cuaca misalnya. Kalau harga naik, permintaan turun misalnya kan. Bagaimana kalau seandainya cuaca lagi dingin, ya mau jual es krim juga akan rugi gitu kan. Itu contoh-contoh ya. Maka di ekonomi kita selalu menggunakan kata sakti adalah ceteris paribus, atau dengan bahasa lainnya dengan asumsi variabel lain itu tetap tidak ada perubahan. Maka kalau seandainya terjadi kenaikan pendapatan,
sedangkan variabel lain itu tetap, kira-kira apa dampaknya terhadap permintaan uang, gitu kan? Itu mau kita lihat. Jika Y itu naik, ingat Y itu real income ya, pendapatan real. Kalau seandainya pendapatan seseorang itu naik, maka rumah tangga itu ingin membeli barang dan jasa lebih banyak, gitu kan? Maka dia butuh uang. Sederhana ya. Jadi kalau seandainya pendapatan dia naik, maka dia punya keinginan untuk beli barang dan jasa lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau dia ingin beli barang dan jasa, pasti dia butuh uang. Jadi kalau seandainya kita pakai Y ini naik ya, variabel Y ini naik, itu adalah pendapatan real, maka dia masyarakat tuh pasti akan meminta uang lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi kita ini lagi bedah money demand ya. Cara logika masyarakat itu terhadap uang. Untuk mendapatkan uang tersebut ya, dia akan menjual beberapa obligasi yang dimiliki. Ya. Jadi untuk mendapatkan uang tersebut, dia akan menjual beberapa obligasi yang dimiliki. Nah, di sini kita melihat bahwa kenaikan dari Y itu akan menyebabkan money demand naik karena kita butuh uang lebih banyak. Ya. Kita punya pendapatan lebih banyak, kita jadi terdorong ingin belanja lebih banyak. Maka kita butuh uang lebih banyak, seperti itulah kira-kira ya, permintaan uang akan meningkat. Jadi dengan cara pendapatan naik, itu akan mendorong terjadinya money demand atau permintaan terhadap uang. Dengan asumsi variabel lain tetap. Kenapa? Nanti kalian akan repot kalau seandainya kalian asumsikan ya, pendapatan naik, bagaimana kalau seandainya harga-harga naik? Repot. Ya nggak ada bedanya kan? Nah itu yang variabel apa tuh? Maka debatnya ekonom klasik sama Keynes sana tuh. Karena kalau seandainya harga naik, ya ini nggak ada ngaruhnya gitu. Ya tidak ada perubahan. Permintaan uang nggak ada perubahan. Oke, kita coba lihat studi kasus sedikit. Misalkan ya terjadi kenaikan suku bunga. Tapi Y dan P, pendapatan real dan harga itu tidak berubah. Apa yang terjadi terhadap permintaan uang, gitu kan? Yang kedua, misalkan harga naik, tapi pendapatan dan suku bunga tidak berubah. Apa yang terjadi terhadap permintaan uang? Nah, sekarang kita lihat kasus yang pertama tadi, yang A ini, kalau seandainya suku bunga naik, pendapatan dan harga tidak berubah, apa yang terjadi terhadap permintaan uang? Kita akan melihat ya. Kalau suku bunga ini naik, maka opportunity cost, ya, biaya peluangnya untuk memegang uang. Jadi kita akan melihat ya, apa sih pengaruhnya terhadap opportunity cost. Kira-kira ya, kalau suku bunga kita naik, lebih untung megang uang atau menyimpannya di bank atau mengganti dengan obligasi. Karena tadi contohnya obligasi ya. Ingat, obligasi itu diganti, obligasi itu utang. Surat utang, kalau kita punya surat utang, kita memperoleh bunga dari orang yang pinjam utang sama kita. Jadi obligasi logika sama seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya suku bunga lagi naik, lebih enak memberi pinjaman sama orang atau tidak? Menurut kalian gimana? Misal ya, ada uang 100 juta, suku bunga 5%. Berapa yang akan kalian peroleh kalau meminjamkan kepada orang lain? Jadi ada uang 100 juta, suku bunga 5%. Berapa yang kalian peroleh kalau seandainya kalian pinjamkan uang kepada orang lain? Ayo, berapa? 5% dari 100 juta berapa? 20 juta, Pak. 5% dari 100 juta berapa? 5 juta, Pak. 5 juta. Berarti kalian dapat uang 105 juta. Ini ada Sarul Ramdi. Kenal kalian?
Ada kelas Sarul. Komting M2, Pak. Oh, kamu. Dia adik meninggal nih hari ini. Adiknya sama neneknya meninggal hari ini. Oke. Ini berapa? 5% dari 100 juta? 5 juta. 5 juta. Jadi kalau kalian pinjamkan 100 juta, berapa yang kalian peroleh uangnya? Berapa uang kalian sekarang? Ayo, berapa? Kalau 5 juta berarti awal uang kalian 100 juta, sekarang berapa total uang kalian? 105 juta, Pak. Oke, 105 juta ya. Kalau bunga 10%? Berapa? 10% dari 100 juta berapa? 10 juta, Pak. 10 juta. Sekarang berapa uang kalian? 110. Oke. Kalau gitu, kapan untungnya kalian membeli obligasi kalau gitu? Apakah suku bunga pas tinggi atau lagi turun? Kapan saatnya kita membeli obligasi? Ketika suku bunga naik atau ketika suku bunga turun? Jawabannya? Ketika naik, Pak. Oke. Nah, di sini kita melihat kalau seandainya suku bunga itu naik, ya, orang lebih senang, wah berarti saya jangan megang uang dong, gitu kan? Lebih baik saya ganti uang saya untuk membeli obligasi. Karena tingkat keuntungan ketika suku bunga naik itu lebih besar ketika saya suku bunganya tinggi gitu ya. Jadi kalau seandainya saya punya obligasi, suku bunga tinggi maka lebih menguntungkan dibandingkan kalau seandainya suku bunga rendah. Jadi di sini kita melihat ketika suku bunga itu naik, itu akan menurunkan permintaan uang karena orang akan beralih mengganti uangnya terhadap obligasi. Ya. Maka di sini kita lihat rumah tangga itu akan membeli obligasi untuk mendapatkan keuntungan dari tingginya suku bunga. Sampai sini paham? Hubungan antara suku bunga dengan permintaan uang. Apakah cukup paham? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham nggak? Ini ntar lagi mau ujian. Apakah paham? Kok pada diam? Paham? Kalau dia masih anggap paham ya, nanti siap-siap di ujian. Ujian nggak ada nanya lagi. Kalau mau nanya sekarang. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lihat kalau suku bunga itu naik, maka permintaan terhadap uang akan turun. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, hubungannya negatif. Hubungan antara permintaan uang dengan suku bunga itu bersifatnya saling bertolak belakang. Ketika suku bunga naik sangat tinggi, maka permintaan terhadap uang akan turun. Dan sebaliknya, ketika suku bunga itu rendah, ya, maka permintaan terhadap uang itu akan naik. Kita langsung ke yang kedua ya. Bagaimana kalau seandainya harga naik, sedangkan pendapatan dan suku bunga tidak berubah? Apa yang terjadi terhadap permintaan uang? Nah, di sini kalau kita lihat, ketika Y atau pendapatan real itu tidak berubah, masyarakat akan membeli barang dan jasa jumlahnya sama gitu. Karena kan tidak ada perubahan ya. Karena pendapatan segitu-segitu saja. Jumlah barang dan jasanya ini dibeli juga sama karena pendapatannya tidak berubah. Tapi ketika harga ini naik, ya, pendapatan kita tetap, sedangkan harga naik, yang terjadi sekarang kita adalah kita butuh uang lebih banyak untuk bisa belanja barang itu. Nah, di sini simpulan adalah kalau seandainya harga naik, itu akan menyebabkan terjadinya permintaan uang yang lebih besar. Karena untuk membeli barang tersebut kita butuh. Kita asumsikan tadi ya, pendapatan tidak berubah, tapi harga-harga naik.
terpaksa kita menjual aset yang lain, yaitu obligasi kita tadi. Kita jual obligasi kita dan kita mengganti terhadap uang karena pendapatan kita diasumsikan tidak berubah ya. Nah, di sini kita bisa bikin satu grafik, garis vertikalnya itu adalah suku bunga ya, garis lurus ini ke atas itu adalah suku bunga, sedangkan yang horizontal ini yang ke kanan itu adalah money atau jumlah uang. Tadi kita katakan bahwa MS kurvanya vertikal. Nah, kalian bisa lihat di sini, ketika suku bunga itu naik ataupun turun, jumlah uang yang ditawarkan tidak berubah. Karena kita asumsikan tadi, yang menerbitkan uang itu cuma bersifat satu orang saja. Itu bisa kita katakan satu institusi ya, itu adalah bank sentral. Maka kurvanya akan berbentuk garis vertikal seperti ini. Jumlahnya akan tetap. Jadi bank sentral tidak akan peduli berapapun suku bunga itu naik atau turun, jumlah uang itu tetap sama yang diterbitkan oleh bank sentral. Tapi kenaikan suku bunga naik turun itu punya dampaknya terhadap permintaan uang. Ya. Dan kita melihat tadi ketika suku bunga naik, permintaan uangnya akan turun, ya. Dan begitu juga ketika suku bunganya turun, permintaan uang akan naik. Ya. Dan di sini bentuknya adalah downward. Semakin naik suku bunga, permintaan uang akan menurun. Ketika suku bunga turun, permintaan uang akan naik. Nah, ini contohnya di sini ya, titik keseimbangannya misal seperti ini. Nah, kita akan melihat apa sih dampak terhadap ya, bagaimana suku bunga ini akan bekerja terhadap agregat demand, itu akan kita lihat. Nah, kita tahu tadi ya bahwa ketika harga itu turun, yang tadi studi kasus yang B tadi kita ingat bahwa ketika harga naik, permintaan uang akan naik, ya. Tapi kalau seandainya harga itu turun, maka permintaan terhadap akan turun, ya. Jadi ketika harga itu turun dari P1 menjadi P2, maka permintaan uang itu akan turun dari MD1 pindah ke MD2. Akibatnya apa? Suku bunga akan turun. Ya. Turunnya suku bunga ya, itu akan meningkatkan investasi karena suku bunga turun, orang akan lebih senang minjam uang ke bank. Ya, investasi akan naik. Dan dampaknya apa? Kuantitas barang dan jasa yang diminta akan meningkat. Kita tahu agregat demand itu di sini ya. Y1, Y2 itu berdampak quantity of good and service ya. Jadi Y1 itu akan naik menjadi Y2. Kita ulang lagi ya. Ketika P1 ini turun dari P1 menjadi P2, yang kita katakan terjadi penurunan harga, maka permintaan terhadap uang akan turun dari MD1 pindah ke MD2 yang akan menyebabkan suku bunga turun dari R1 menjadi R2. Penurunan suku bunga itu akan meningkatkan investasi. Ketika investasi naik, itu akan menggeser Y pindah dari Y1 menjadi Y2. Sampai sini, paham? Saya pindahkan Word ya. Kita coba pindahkan ke Word, Microsoft Word. Bagaimana cara menjelaskannya? Seperti ini kira-kira ya. Oke, ini beberapa hal yang kalian ketahui ya. Hubungan harga ya. Kita simbolkan dengan P ya. Dengan suku tadi permintaan uang ya. Dengan permintaan uang. Demand ya, MD itu hubungannya negatif. Oke. Maksudnya apa?
Question. Kalau hubungan negatif seperti ini kira-kira ya. Ketika harga itu naik ya, di sini ya, P-nya naik, terus lanjutannya apa? Dampaknya di demand itu akan turun. Hubungannya negatif ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kebalik saya, hubungannya positif ya. Tadi yang positif, ini kalau ini harga naik, orang akan minta uang lebih banyak ya. Dan sebaliknya juga, kalau seandainya P ini turun, P ini turun, maka permintaan uang akan turun. Ya. Bisa ikuti sampai sini? Oke. Ketika permintaan uang turun, ya, maka suku bunga akan turun. Nah, ini hubungannya berarti hubungannya adalah positif juga, ya. Jadi ketika permintaannya suku bunganya turun, permintaannya. Nah, suku bunga turun, di demand turun ya. Jadi ketika permintaan uang turun, maka suku bunga akan turun, positif. Jadi kalau seandainya money demand ini turun, ya, money demand ini turun, lanjutannya adalah suku bunga itu akan R ya, R-nya akan turun. Berarti hubungan positif ya. Ketika suku bunga turun, maka investasi akan lebih murah tuh. Kita minjam uang ke bank tuh tidak akan kayak tadi ya, kalau seandainya 5% berarti 105 juta kita bayar ke bank. Tapi kalau seandainya 10% berarti 110 juta. Artinya kalau seandainya suku bunga itu lebih turun, lebih rendah, maka investasi itu akan naik. Nah, investasi kita tahu hubungannya adalah negatif. Saling bertolak belakang ya. Jadi kalau seandainya suku bunga turun, dampaknya adalah investasi itu akan naik. Nah, kalian ingat Y ya. Y itu apa? Y itu sama dengan GDP ya. Atau kekayaan boleh pendapatan suatu negara. Y sendiri itu adalah C ditambah I ditambah G ditambah X ya. Ketika I ini naik ya. Ini naik. Ini naik. Kira-kira Y-nya gimana? Naik itu turun? Ketika I naik, Y gimana? Ayo. Ketika kita naik tahu Y kan naik. Ya. Jadi
Ini ya, bagaimana transmisi dari suatu kebijakan. Kalau seandainya harga itu turun ya, harga turun, maka permintaan uang akan turun. Ketika permintaan uang turun, suku bunga jadi turun, suku bunga turun, investasi naik akan meningkatkan Y. Nah, itulah pertumbuhan ekonomi. Oke. Ini kita akhiri dulu sesi pertama. Nanti kita masuk ke link selanjutnya. Saya kasihlah 3 menit ya. Kita istirahat dulu 3 menit, jam 9:30 kita masuk ke link selanjutnya. Kalau ingin ditanyakan nanti boleh. Kita jam 9:30 kita masuk lagi. Saya tutup dulu rekornya.